One and all, let's define. Tuh. Nah, ini operator apa ya? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aljabar.log. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang macam-macam operator pada Python. Seperti di video sebelumnya janjikan pada hari ini, ya kita akan bahas operator tersebut. Ada beberapa macam operator di Python. Dari beberapa website, dari banyak website lah yang saya lihat, nampaknya W3 School adalah referensi yang sangat cocok bagi kakanda-kakanda yang baru ingin memulai belajar Python. Oke, tidak usah buang-buang waktu, langsung saja kita check it out. Di sini saya perlihatkan dulu websitenya, nanti saya simpan di deskripsi kok, tenang saja. Ada banyak operator di sini. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca sendiri. Kita langsung ke prakteknya saja. Yang pertama adalah arithmetic operators, operator aritmatika. Jadi di video-video sebelumnya sebenarnya kita telah menggunakan beberapa operator aritmatika, tambah, kurang, bagi, kali, dan seterusnya. Kita juga telah belajar operator pemberi nilai, sama dengan seperti itu, nanti kita akan bahas juga di bawah. Oke, saya langsung run saja ya, kita lihat hasilnya. Jadi di sini saya berikan nilai variabel A itu sama dengan 8, variabel B itu sama dengan 5. Nah, kita lihat hasilnya. Variabel C itu sama dengan A tambah B. Hasilnya adalah tedeng 13, karena 8 tambah 5 sama dengan 13. Selanjutnya kita lihat di operator pengurangan. 8 kurang 5 sama dengan 3. Nah, terus 8 bagi 5, 8 bagi 5 sama dengan 1,6. Nah, ini seperti yang saya katakan lalu, Python akan otomatis mengenalinya sebagai bilangan desimal. Sedangkan ini Python akan mengenalinya sebagai bilangan bulat. Terus kita lanjut lagi, 8 kali 5, 40. Nah, ini operator apa ya? Jadi di Python ada istilah operator hasil bagi nih. Misalkan 7 bagi 2, yang terdekat kan 6 bagi 2, 3. Sisanya kan 1. Nah, 1 yang akan ditampilin. Sama juga dengan ini. Misalkan pada contoh ini 8 bagi 5. Nah, yang paling dekat kan eh, apa? Yang paling dekat dengan dia kan eh, apa ya? Simpelnya beginilah. Sisa bagi. Jadi simbol seperti ini itu sisa bagi persen. Kita lihat. Nah, jadi sisa bagi 8 bagi 5 adalah 3. Seperti itu. 8 bagi 5. Kan 8 nggak bisa dibagi 5 itu, jadi 5 bagi 5 hasilnya 1. Sisanya 3. Seperti itu. Nah, sedangkan ini floor division istilahnya. Kita langsung lihat saja. Nah, jadi floor division itu misalkan kayak gini. Ini 8 floor division 5. Hasilnya 1. Nah, kayak gitu. Karena dia mengambil eh, pembagi terdekat dengan dirinya. Jadi sebenarnya ini dia 5 bagi 5. Karena menurut si Python ini 8 bagi 5 nggak bisa, jadi diambillah 5 bagi 5 seperti itu. Jadi hasilnya 1. Selanjutnya adalah assignment operator. Sama seperti yang di video-video sebelumnya juga, sama seperti di sini juga, dan sama seperti yang di atas tadi. Assignment operator, misalkan di sini sama dengan nih, sama dengan itu termasuk assignment operator, bukan sama dengan ya, sama dengan doang. Jadi saya beri nilai 7 ke X-nya. Sudah. Setelah saya beri nilai 7, terus di sini fungsi simbol seperti ini tambah sama dengan ini, artinya kita tambahkan 7 dengan 2. Seperti itu. Jadi menyingkat code lah. Kalau nggak salah di pembahasan machine learning atau
data science ya, saya sempat bilang bahwa semakin semakin simpel kode yang kita buat dari algoritmanya akan meningkatkan performa, baik itu dari segi prosesor, RAM, intinya akan meningkatkan performa hardware seperti itu. Nah, 7 tambah 2 9. Terus dikurang lagi. Nah, terus dikali lagi. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Di sini nilai awal X sama dengan 7. Oke, 7. 7 tambah 2 sama dengan 9. Nah, nilai X sekarang kan 9. Dari sini kan 9. 9 kurang 2, 7 lagi kan, kembali ke 7. Terus 7 ini sekarang X-nya 7. 7 dikali 2 kan 14. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya comparison operator, sama seperti di video kedua ya, di tema ini. Comparison itu kalau sama dengan seperti ini artinya perbandingan. Kita membandingkan nilai X dengan 14. Nah, hasilnya hanya 2, true atau false. Nah, tadi nilai X-nya kan 14 nih, terakhir. Nah, kita lihat apakah true, dan ternyata true karena dia sama kayak gitu. Jadi dia bandingkan nilai X dengan 14 ini. Terus kita lihat lagi, nah, kalau ada tanda seperti ini artinya ini tidak sama dengan. Nah, otomatis dong hasilnya harus false. Nah, false. Nah, kalau kayak gini, ini sama dengan matematika juga, lebih besar sama dengan. Jadi kalau ini 14 lebih besar sama dengan artinya logiknya masuk kan. Artinya true. Seperti itu. X lebih besar 7 karena X-nya 14 lebih besar dari 7 ya otomatis logiknya masuk juga dong. True pastinya. Nah, sekarang X lebih kecil dari 9. Karena nilai X-nya 14 artinya logiknya salah dong. Dan harusnya false. Nah, seperti itu. Sampai di sini kayaknya belajar Python itu mudah ya buat kakanda-kakanda. Jadi ya tetap belajar lah. Semangat, gambat teh. Lanjut logical operator. Di sini saya gunakan lagi apa assignment operator ya. Saya berikan nilai untuk Y sama dengan 14. Nah, logical operator ini kayak gini contohnya. Y-nya 14. 14 lebih besar dari 5 dan 14 lebih kecil dari 20. Nah, kalau kita membacanya artinya logiknya masuk. Logiknya pas. Nah, harusnya jawabannya true. Nah, sekarang kayak gini. Y-nya 14. 14 lebih besar dari 5 masuk atau Y lebih kecil dari 1. 14 lebih kecil dari 1. Nah, karena kita gunakan OR di sini, oh, jadi kalau mau dibaca 14 lebih besar sama dengan 5 benar atau 14 lebih kecil dari 1. Jadi ingat nggak pelajaran matematika? Lupa saya ini. Yang true true false, false true sama false false. Ada kan yang logika OR, kapan OR itu bernilai true ketika salah satu atau semuanya benar. Kayak gitu. Jadi karena dia di sini salah satunya benar, otomatis hasilnya true seperti itu. Nah, sekarang seperti ini. Not not X-nya tadi 14 kan. 14 itu lebih kecil dari 5 dan X itu lebih kecil dari 10. 14 itu lebih kecil dari 5, X itu lebih kecil dari 10. Not, karena kita pakai logika not, ini hampir sama sih dengan yang di atas. Karena logiknya masuk, nah, artinya true. Kayak gitu. Hampir sama. X-nya 14. 14 itu lebih kecil dari 5, salah. 14 itu lebih kecil dari 10, benar. Tapi karena di sini ada n, artinya kalau n semuanya harus benar. Karena ini salah dan kita pakai not, artinya di sini true. Kayak gitu penjelasannya. Selanjutnya
apa ya, lupa saya istilahnya. Ini operator apa. Jadi intinya di sini saya berikan dulu nilai ke dua variabel T dan U. T dan U. Oke. Ini maksudnya apakah T itu U juga kayak gitu. Maksudnya seperti itu. Karena isinya sama, otomatis jawabannya true. Outputnya true. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk yang di bawah ini dia kebalikan dari yang di atas. T is not X karena T itu is U. Oh, karena kita pakai X di sini harusnya jawabannya true. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan di sini saya pakainya U, artinya false karena variabelnya beda. Nilai X yang diambil dari sini adalah nilai X yang di atas tadi. Kayak gitu. Nah, untuk dua operator ini, membership operator itu mirip dengan logika AND OR SOR. Cuman bedanya adalah kalau di sini kita gunakan AND OR kayak gini atau kayak gini masih ada N kayak gini. Nah, kalau di sini kita gunakan simbol. Jadi N itu pakai misalnya kayak gini. Misalkan N pakai N, misalkan N sama dengan N or sama dengan ada simbolnya kayak gini. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan baca di Tiga School di link di bawah nanti di deskripsi yang saya bagikan. Nah, sedangkan untuk operator bitwise, insya Allah kalau memang memungkinkan atau insya Allah saya ingat, kita akan bahas di Python Array. Karena bitwise ini banyak menurut saya ya, dan yang sering saya gunain, bitwise ini banyak saya gunakan di array seperti itu. Oke. Belajar Python nggak susah ya. Nggak susah, nggak gampang juga sih. Ya intinya kemauan. Saya harap apa yang kita pelajari atau saya harap semua video yang saya share di YouTube ini bisa bermanfaat dan menilai berkah di sisinya, insya Allah amin. Saya rasa cukup untuk operator pada Python. Insya Allah next video akan membahas tentang perulangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.